Ya, baik. Eh, Selamat pagi untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia ya, yang di Amerika belum join. Nah, kita akan mulai eh, melanjutkan ya Bible study kita pada saat ini. Dan seperti biasanya, kita akan mengawalinya di dalam doa, meminta bimbingan Roh Tuhan ya. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat yang Tuhan selalu berikan bagi kami, kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kami. Dan pada pagi hari ini di Indonesia, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kembali mempelajari akan firman-Mu, pekabaran yang Tuhan rindukan bagi kami, untuk kami mengerti demi kebaikan kami dan kebijaksanaan kami, bagi persiapan kedatangan Tuhan, melayakkan kami untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan sepanjang Bible Study yang akan selalu menjadi bagian kami. Terima kasih untuk memberkati jaringan internet sepanjang Zoom berlangsung. Biarlah dapat berlangsung dengan baik. Dan memberkati juga saudara-saudara kami yang lain yang mungkin belum terhubung dengan kami. Biarlah berkat surga yang sama akan selalu menjadi bagian kami semua. Ya Tuhan, kami mau serahkan hidup kami dan Bible study ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebentar ya. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan ya Bible study kita. Dia blank. Oh, apa yang terjadi? Coba stop share screen dulu, Bri. Oh, stop share. Baru buka lagi. Oke. Oke. Ya. Kelihatan? Bagaimana? Udah kelihatan? Sudah. Oke. Ini komputer sepertinya super masalah. Ya. Gelap. Sebentar. Iya. Baik, teman-teman, kita akan melanjutkan Bible study kita. Jadi pada kemarin ya, kita telah mempelajari mengenai eh, persatuan ya, benih. Benih itu adalah eh, Kristus ya. Dengan mempelajari bahwa benih itu adalah Kristus dan semua yang eh, menjadi satu di dalam Kristus
kita menyadari bahwa orang-orang yang menerima Kristus ya dan mempercayai Kristus sepenuhnya itu tidak akan mengalami perpecahan ya, perselisihan dan lain sebagainya ya, yang merupakan eh, tanda-tanda bahwa kita sebenarnya di luar Kristus gitu. Jadi orang-orang yang ada di dalam Kristus akan memiliki satu keharmonisan ya antara sesama saudara siapapun dia, ya kita akan menganggap siapapun orangnya, dari mana dia berada, bagaimana dia, itu adalah saudara di dalam Kristus ya. Jadi ketika kita betul-betul menjadi satu di dalam Kristus atau telah merupakan bagian dari benih ya atau keturunan yang dijanjikan, maka tidak akan ada perpecahan, melainkan ada satu kesatuan yang sangat kuat ya di antara saudara bersaudara, dan ikatan ini akan menjadi sangat kuat ya. Jadi kalau pertemanan saja sudah bisa membuat satu hubungan yang kuat, ikatan keluarga sudah bisa membuat satu hubungan yang kuat, di dalam Kristus ikatan-ikatan ini akan menjadi lebih kuat lagi ya. Ikatan-ikatan ini akan menjadi lebih kuat lagi karena Kristuslah yang menyatukan ya. Kristuslah yang menyatukan. Dan kita telah mempelajari ya kemarin mengenai benih ini. Karena memang ya hanya ada satu keturunan ya, tidak ada keturunan itu tidak banyak gitu. Hanya ada satu keturunan yaitu Yesus ya. Dan sekarang kita memasuki subtopik yang baru ya, yaitu penuaian. Penjelasan Yesus mengenai perumpamaan lalang dan gandum, kita diberitakan atau diberitahukan bahwa benih yang baik adalah anak-anak kerajaan. Jadi kalau kemarin adalah benih, nah sekarang mengenai penuaian ya, bahwa benih yang baik adalah anak-anak kerajaan. Penabur itu tidak mengizinkan lalang dicabut di antara gandum, ya, karena pada permulaan pertumbuhannya sulit untuk membedakan antara gandum dan lalang. Ya, selain itu, sebagian gandum akan ikut tercabut dan binasa, sebab itu penabur berkata, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata ya kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkan gandum itu ke dalam lumbungku. Wah, ini menarik sekali ya, bagaimana kapan waktu penuaian itu terjadi. Nah, ini memberi pengertian ya kepada kita bahwa bagaimana dikumpulkannya umat-umat Tuhan ya, itu ada waktunya. Dan sebelum dikumpulkannya umat-umat Tuhan ya, ini Tuhan akan mengumpulkan bukan umat Tuhan dulu ya, lalang akan dikumpulkan dahulu gitu. Dan pemisahan ini tidak akan pernah dibuat oleh manusia, tetapi oleh malaikat ya. Nah, ini kita jelas ya, karena ada beberapa dari pergerakan-pergerakan yang ada di antara kita ya, itu menyatakan, oh ini adalah waktu untuk berpisah gitu dengan gereja ya, atas nama reformasi dan perubahan ya, untuk kebaikan, mengatakan oh saatnya sekarang gitu kita harus berpisah ya, kalau tidak berpisah kita akan apa ya, tercemar ya dengan keadaan mereka yang tetap di dalam gereja. Tetapi dalam perumpamaan ini sangat jelas ya, bahwa pemisahan itu bukan karena manusia atau ide manusia, tetapi Tuhan. Dan dalam hikmat Tuhan sendiri, Tuhan berkata, biarkanlah itu tumbuh bersama sampai gandum itu menjadi matang ya. Dan pada saat matang akan kelihatan mana lalang, mana gandum. Dan kemudian yang menarik adalah lalang ini yang dikumpulkan dahulu gitu. Bukan gandum ya. Lalang yang dikumpulkan dahulu ya, baru gandum gitu. Ah, ini menarik sekali. Jadi
Saya justru merasa apa ya, khawatir kumpulan-kumpulan yang membentuk ya grup-grup yang kelompok-kelompok yang telah membuat satu apa ya, satu perkumpulan ya. Lebih dahulu ya, saya khawatir ini adalah lalang-lalang yang memang dikumpulkan lebih dahulu ya, yang kemudian akan dibakar. Oke, kita lanjut ya. Pada waktu penuaian, ya, pada waktu penuaianlah benih itu dikumpulkan. Jadi setelah waktunya ya untuk menuai, benih itu dikumpulkan. Semua orang telah mengetahui hal itu. Tetapi secara khusus ingin ditunjukkan oleh perumpamaan ini ialah pada waktu penuaianlah benih itu nyata dengan sepenuhnya. Singkatnya, benih itu datang pada waktu penuaian, ya. Penuaian hanya menunggu benih itu dinyatakan sepenuhnya dan menjadi masak. Nah, ini berbicara mengenai kedatangan Tuhan dan dikumpulkannya umat-umat Tuhan ya yang telah matang. Dan kedatangan dari Tuhan itu hanya menunggu matangnya umat-umat Tuhan ya yang menjadi satu di dalam benih tersebut ya. Tetapi waktu menuai ialah akhir zaman. Jadi, bila mana datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, ya, adalah akhir zaman. Ketika waktunya tiba untuk janji mengenai bumi yang baru akan digenapi, sesungguhnya tidaklah mungkin, ya, dikatakan benih itu datang sebelum waktu itu. Karena akhir zaman akan datang segera, ya, setelah orang terakhir yang dapat ditarik untuk menerima Kristus dan menerimanya. Dan benih itu tidak lengkap selama masih ada satu biji yang kurang. Jadi teman-teman, di sini kita lihat ya, kapan akhir zaman itu akan datang, ya, dan benih itu dinyatakan sepenuhnya ya. Jadi akhir zaman itu akan datang ketika satu jiwa yang terakhir ya, yang mau menerima Kristus itu masuk ke posisi eh, kumpulan ya, kumpulan benih-benih yang akan dituai, maka benih itu akan datang ya. Dan ini sangat jelas ya kita melihat. Nah, ini menjelaskan bagaimana proses pemisahan ya, proses pemisahan antara lalang dan gandum dan kapan penuaian itu akan terjadi ya. Dan teman-teman di sini juga menepis ya anggapan dari kepercayaan ya dari gerakan Davidian yang menyatakan Yesus akan datang sebelum kedatangannya yang kedua kali. Yesus akan datang secara rahasia ya, kemudian memimpin perang, memimpin perang umat-umatnya untuk berperang dengan kerajaan-kerajaan di dunia. Wah, ini imajinatif sekali ya. Tapi dalam pelajaran ini jelas ya bahwa itu tidak akan terjadi. Yesus tidak akan datang sebelum benih yang terakhir itu bisa diselamatkan. Kemudian kita lanjut ya. Sekarang bacalah ayat 19 pasal 3 bahwa hukum Taurat ditambahkan oleh karena pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Apakah yang kita pelajari dari hal tersebut? Secara singkat, hukum Taurat diucapkan dari Sinai tanpa perubahan satu huruf pun adalah satu bagian terpadu daripada Injil dan harus dinyatakan dalam Injil sampai kedatangan Kristus yang kedua kali pada akhir sejarah dunia. Sebelum langit lenyap dan sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Lalu, apakah yang akan terjadi ketika langit dan bumi lenyap dan langit yang baru serta bumi yang baru datang? Saat itu, hukum Taurat tidak perlu lagi dituliskan dalam sebuah kitab agar diberitakan kepada orang-orang berdosa untuk menunjukkan dosa mereka, karena hukum Taurat itu akan berada di dalam hati setiap manusia. Ditiadakan sama sekali tidak, melainkan terukir untuk selama-lamanya
di dalam hati setiap orang, bukan tertulis dengan tinta, tetapi dengan Roh Allah yang hidup. Dengan kebenaran mengenai keturunan ini di hadapan kita dan perumpamaan tentang gandum dan lalang masih segar dalam pikiran kita, mari kita melanjutkan penyelidikan kita. Tapi sebelum kita membaca, kita akan diskusikan ya sedikit. Jadi teman-teman, dalam bagian ini ya kita belajar mengenai bagaimana benih itu muncul ya, kapan benih itu muncul. Jadi benih itu muncul eh, saat bersamaan dari waktu umat Tuhan yang terakhir dikumpulkan ya, masuk ke posisi Tuhan, saat gandum itu menjadi matang. Jadi saat gandum itu matang, saat itulah dia akan datang. Dan itu akan datang ketika benih yang terakhir itu masuk ke posisi umat Tuhan atau umat yang terakhir menerima Yesus sebagai juru selamat sepenuhnya. Di saat itulah Tuhan itu akan datang ya. Jadi itulah akhir zaman ya teman-teman. Kemudian selama selama waktu itu belum tiba, maka hukum Taurat akan bekerja di dalam diri setiap orang, ya. Dan kita tahu bersama ya, pekerjaan hukum Taurat adalah bagaimana supaya itu membimbing ya orang-orang untuk menerima Yesus sampai bisa menyatu sepenuhnya ya dengan dengan keturunan itu ya, dengan Yesus sebagai juru selamat atau menolaknya sama sekali. Dan teman-teman, ketika hukum Taurat itu dituliskan ya, itu telah bekerja sepenuhnya di dalam diri kita dan telah selesai pekerjaannya, ya. Ini berdasarkan eh, kata-kata Yesus ya. Sebelum langit dan bumi lenyap, maka satu titik pun tidak akan ditiadakan ya dari kitab hukum Taurat. Nah, apakah hukum Taurat itu ditiadakan? Sama sekali tidak. Jadi sebelum sebelum keturunan itu ya menjadi muncul atau eh, menjadi sempurna, hukum Taurat akan bekerja ya dan tidak akan berhenti di dalam diri orang, di dalam diri setiap orang untuk supaya setiap orang bisa menerima Kristus sepenuhnya ya. Sampai benih yang terakhir itu muncul, hukum Taurat ketika benih itu datang dan kemudian memperbaharui langit dan bumi, apakah hukum Taurat itu ditiadakan? Sama sekali tidak ya. Tetapi hukum Taurat yang dulunya bekerja untuk meyakinkan orang berdosa, sekarang hukum Taurat itu tertulis di dalam hati setiap orang yang telah menerima Yesus dengan sepenuhnya. Jadi kita melihat ya dengan jelas kapan waktu dari eh, eh, keturunan itu akan muncul, bagaimana dia akan muncul, dan bagaimana peran dari hukum Taurat ya. Peran dari hukum Taurat dan keberadaan hukum Taurat sehubungan dengan keturunannya yang akan datang tersebut. Dan di sini kita melihat ya sangat jelas sekali bahwa hukum Taurat akan terus bekerja supaya benih itu terkumpul ya, benih itu muncul, bisa tampil dengan sempurna untuk dituai. Dan sampai pada titik yang terakhir, benih yang terakhir itu tergabung dengan posisi Kristus, ya saat itulah akhir zaman itu akan tiba. Ya, kalau dalam bahasa nubuatan ya, pintu kasihan ditutup, ya, pintu kasihan ditutup, Yesus kekuasaan diberikan kepada Yesus sepenuhnya ya atas langit dan bumi. Dia melepas jubah keimamatan dan mengenakan jubah raja di atas segala raja dan memegang takhta Daud yang telah lama ditinggalkan ya. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang mau memberi tambahan atau tanggapan atau pertanyaan, dipersilakan. Oke, baik. Ya, silakan, Halo, Brother. Bing. Ya, Kapan? silakan, Brother. Terima kasih. Oke, terima kasih kesempatan. Oke, jadi memang menarik ya ketika benih itu akan muncul, itu dari benih yang satu-satunya ya, yaitu Kristus itu sendiri.
Dan ini luar biasa bahwa dari benih itu kemudian akan menghasilkan ya benih-benih yang lain yang kemudian pada akhirnya akan dituai untuk keselamatan. Nah, kita pernah membaca di bagian yang lain dari tulisan Wajoner, kalau nggak salah itu di Everlasting Covenant ya. Ada satu bagian di judul yang dituliskan di situ tentang bagaimana kehidupan Kristus itu direproduksi ya, diproduksi kembali. Nah, ini memang dekat kaitannya dengan bahasa pertanian ya, karena memang bagaimana sesungguhnya benih itu kemudian akan diproduksi kembali, kemudian menghasilkan banyak benih, seperti itu ya. Dan di sana juga dikatakan bahwa mereka yang menerima Kristus oleh iman, ya, segenap kehidupan Kristus itu dihidupkan dalam kehidupan mereka, seperti itu ya. Jadi tidak ada yang kurang ya. Oleh iman mereka yang menerima Kristus, kemudian kehidupan Kristus itu sepenuhnya itu hidup dalam kehidupan mereka, dinyatakan dalam kehidupan mereka dan hidup dalam kehidupan mereka. Jadi memang benih itu akan menghasilkan benih di dalam kepenuhan, bukan nantinya apa ya bahasanya adalah itu mungkin dia akan terjadi 20% dulu, 30%, selanjutnya 50%, baru kemudian dia akan penuh seperti itu. Tapi memang di dalam penjelasan itu sungguh sangat jelas menjelaskan tentang bagaimana sesungguhnya ketika benih itu pada akhirnya akan dimunculkan dari dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya itu adalah kehidupan Kristus itu sendiri ya, yang dihidupkan dalam kehidupan kita, yang kemudian dia akan bertumbuh dan kemudian dia akan menghasilkan buah di dalam dari dalam kehidupan kita sebagaimana itu dinyatakan di dalam Kristus. Dan itu memang adalah bagian dari wujud pernyataan dari kabar baik itu sendiri, bagaimana sesungguhnya keselamatan itu dengan jaminan yang pasti dinyatakan dalam kehidupan kita melalui Kristus dihidupkan ya dalam kehidupan kita seperti benih yang kemudian menghasilkan benih yang dihidupkan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita hubungkan ya dengan hukum Taurat ya, jadi benih yang hidup yang kemudian dihidupkan dalam kehidupan kita itu yang adalah kehidupan Kristus itu sendiri, itu memang pada akhirnya itu akan menjadi kebenaran yang akan terus menggenapi ya tuntutan hukum itu sendiri. Dan ketika itu dinyatakan, maka hukum itu tidak lagi menjadi sesuatu yang sebagai pedagogis ya atau sesuatu yang menghajar kita atau sesuatu yang terus menuntun kita, tapi ketika benih itu dinyatakan dalam kehidupan kita, hukum itu akan digenapi ya dalam kehidupan kita dan kita akan menjadi selaras dengan hukum Taurat itu sendiri. Dan memang itu adalah janji Tuhan bagaimana hukumnya akan ditanam di dalam hati kita, tidak lagi di loh batu, tapi di dalam hati kita, kemudian pada akhirnya hukum itu akan digenapi oleh benih itu sendiri, yang adalah kehidupan Kristus. Jadi kita bersyukur ya lewat terang pekabaran ini bahwa kehidupan Kristus itu diproduksi kembali di dalam kehidupan kita. Ini berbicara dia sebagai manusia ya, bukan dia sebagai ilahi. Dia sebagai manusia, kehidupannya yang adalah benih dari keturunan itu sendiri yang telah dijanjikan, kemudian itu kembali diproduksi dari dalam kehidupan kita, dan kemudian kita memiliki kehidupannya ya. Jadi memang menjelaskan tentang mereka yang dikumpulkan ya untuk dituai dan mereka yang dikumpulkan setelah dituai ya untuk dimasukkan di dalam lumbung berkas atau di dalam kerajaan sorga, itu adalah mereka yang dihasilkan dari benih itu sendiri yang adalah Kristus, yang oleh kehidupannya yang adalah benih itu dihasilkan dari dalam kehidupan kita, dan kemudian pada akhirnya kita memiliki kehidupannya. Dan menjelaskan kehidupan ini adalah kehidupan yang memang segala apa yang dikehendaki untuk dinyatakan dari dalam kehidupan kita itu dihasilkan ya. Dan memang itu luar biasa bahwa kehidupan kita adalah kehidupan Kristus yang telah menggenapi setiap tuntutan kehendak ilahi yang harus dihasilkan dari dalam kehidupan kita, dan kemudian itu dihasilkan.
Dan dihubungkan dengan pelajaran kemarin ya, dengan persatuan, bahwa ada banyak sekali prinsip ya yang Tuhan kemudian nyatakan dari dalam kehidupannya yang dinyatakan, dan kemudian prinsip itu hidup dalam kehidupan kita ya. Misalnya contoh, belajarlah pada aku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ini bagian dari sifat benih itu ya. Dan ketika itu dihidupkan dari dalam kehidupan kita ya, kita memiliki kehidupan yang seperti itu. Dan memang kehidupan yang lemah lembut dan rendah hati itu adalah kehidupan yang kalau bisa dibahasakan saat ini ya, memang tidak ada orang mau marah. Kalau misalnya orang yang memiliki kehidupan seperti itu ya, ketika memiliki sifat prinsip seperti itu. Kemudian ada juga ya, sebagaimana Kristus mengampuni, kita juga mengampuni ya. Ketika kita memiliki sifat ini, maka itu juga ya akan menuntun kepada persatuan. Jadi sifat-sifat inilah yang pada akhirnya akan dibentuk dalam kehidupan kita, yang dimana kita membentuk sebagai gandum, yang kemudian pada akhirnya akan dituai untuk diselamatkan. Dan kita bersyukur bahwa lewat terang pekabaran ini yang berpusat pada Kristus, yang menjelaskan benih itu adalah Kristus, kemudian benih itu dihidupkan di dalam kehidupan kita sehingga kita menghasilkan ya kehidupan Kristus yang dengan semua karakter ya, dengan semua sifat yang dapat dihasilkan di dalam kebenaran itu, kemudian kita akan menjadi kehidupan yang seperti Kristus ya. Dan itu memang sesuatu yang mungkin penjelasannya tidak ada ya, sekali lagi tidak ada di dalam penjelasan-penjelasan yang lain. Jadi dari penjelasan tentang bagaimana sesungguhnya keselamatan itu sendiri ya, kita bersyukur bahwa kita dapat bisa menjadi seperti Kristus. Kita dapat bisa menjadi sempurna di dalam Kristus. Kita dapat menjadi ya benih yang hidup, yaitu hidup Kristus itu sendiri, di mana kita akan menghasilkan kehidupan yang seperti Kristus. Dan ini dinyatakan dalam satu kepastian ya. Sekali lagi, hukum Taurat pada akhirnya di dalam kehidupan benih ini, ya hukum Taurat itu bukan lagi menjadi pedagogis ya, tapi hukum Taurat itu akan digenapi di dalam kehidupan kita, dan itu ditanam di dalam hati kita, karena memang antara kehidupan Kristus dan hukum Taurat itu sendiri adalah satu ya, dan kemudian itu dihidupkan di dalam kehidupan kita, dan itu adalah suatu kesempatan yang bersukacita, berbahagia di dalam damai sejahtera, oleh karena memang itulah kehendak Tuhan ya, yang Tuhan rindukan dihasilkan dari dalam kehidupan kita. Dan ketika ini dihasilkan, dihidupkan, maka nubuatan yang terakhir itu ya, persatuan digenapi, kemudian roh hujan akhir itu dicurahkan. Oke, mungkin itu Bing yang bisa ditambahkan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Erik, untuk tambahannya. Jadi semakin menjelaskan ya mengenai keturunan ya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau memberi tambahan atau tanggapan atau pertanyaan, dipersilakan. Halo, Bing. Ya, silakan. Ya, tentang Brother Lauri. sedikit. Ya, thank you. Yang tentang penyabit dan tuayan ya, ini kan kita itu sebagai tuayan, dan yang berhak untuk menuai adalah malaikat, kan dibilang di sini, atau Tuhan. Jadi kadang-kadang kita sebagai tuayan kita nggak tahu kita ini sebagai gandum atau sebagai lalang, kan yang bisa melihat kita itu gandum atau lalang adalah penuai itu sendiri kan. Makanya kalau kita bisa bilang ya, maksudnya kita juga nggak bisa menjudge satu sama yang lain, karena kita ini sama-sama tuayan. Yang bisa melihat kita itu lalang atau gandum adalah penuai nanti kan. Makanya kalau sekarang kita sudah memisahkan diri karena kita sudah merasa gandum, dan yang lain lalang, kita sudah sudah melampaui kita punya posisi sebagai apa kan. Harusnya yang bisa itu adalah penuai, bukan kita yang bisa melihat kita itu sebagai apa. Makanya di awal-awal pelajaran ini kan, bahwa kita itu tidak lebih baik dari orang lain, dan kita tidak bisa merasa diri lebih benar dari orang lain. Karena apa? Posisi kita adalah posisi sebagai tuayan, bukan penuai. Ya, mungkin itu. Thank you. Baik. Terima kasih, Brother Lauri, untuk tambahannya. Ada lagi yang lain? Jadi teman-teman, ini semakin jelas ya bagaimana kita melihat mengenai datangnya benih ya, benih yang sampai datangnya keturunan ya.
atau benih yang dijanjikan itu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi dengan kebenaran mengenai keturunan ya di hadapan kita dan perumpamaan tentang gandum dan lalang masih segar di dalam pikiran kita, mari kita lanjutkan penyelidikan kita. Ini jelas ya. Baik, kita akan baca ya ayat dalam Galatia pasal 4 ya. Ayat 1 sampai 31. Yang dimaksud ialah selama seseorang ahli waris ya, selama seorang ahli waris adalah anak, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Ya. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Wah, ini ini ahli waris, dia adalah sama sekali tidak berbeda dengan hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Wah, ini menarik sekali ya. Ahli waris sama dengan sama dengan hamba, tapi dia adalah tuan dari segala sesuatu. Cuma belum waktunya ya. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Nah, ini kita tahu. Perwalian dan pengawasan ini dilakukan oleh hukum Taurat ya. Sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita ya. Sewaktu kita masih anak-anak, kita takluk juga kepada roh-roh dunia ya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang di bawah hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak-anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati Bapa kita yang berseru, Ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri pada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Ini luar biasa ya. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Aku meminta kepada kamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu, oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai satu yang hina dan menjijikan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Wah, luar biasa. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu waktu itu. Dan sekarang, di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Wah, ini pengalaman ya dari jemaat Galatia yang pertama kali berjumpa ya dan menerima Injil dari Rasul Paulus. Mereka punya pengalaman yang luar biasa ya, luar biasa. Penuh penyangkalan diri, bisa dibilang begitu ya. Efek dari Injil yang diberitakan oleh Paulus, mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan segala sesuatu, dan itu sangat indah ya digambarkan dalam ayat-ayat ini. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepada kamu, ya, aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati. Karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka.
Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antara kamu. Wah, ini munafik ya. Berbuat baik hanya di depan orang yang mau melihat ya, mau menilai. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Ya, betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah kehabisan akal menghadapi kamu. Waduh, ini dari satu keadaan yang sangat indah karena pertobatan eh, jemaat Galatia ya, karena Injil yang dibawakan oleh Rasul Paulus, tiba-tiba Rasul Paulus eh, menemukan ya keadaan yang seperti ini gitu kepada jemaat yang telah dia dia tobatkan, kemudian dibangun dan mengalami hal-hal yang baik ya, kehidupan Kristus nyata di dalam kehidupan mereka. Sekarang ini Rasul Paulus mengucapkan kata-kata seperti ini ya. Karena aku ya telah kehabisan akal menghadapi kamu. Jadi efek dari ajaran palsu ya, Injil yang lain terhadap jemaat Galatia itu betul-betul mengubah jemaat ini menjadi kehilangan ya kehidupan Kristus yang dulunya sangat indah di dalam jemaat Galatia ini ya. Jadi teman-teman kita bisa lihat ya, efek dari ajaran palsu itu begitu mengerikan ya. Sampai-sampai Rasul Paulus bilang, aku kehabisan akal. Duh, Senin tahu mau bilang apa lah ini, kalau bahasa Manado ya. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidaklah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hamba itu diperanakan menurut daging. Ya, dan anak perempuan dari perempuan yang merdeka itu adalah karena janji. Ini adalah satu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah 2 perjanjian Tuhan. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Ya, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan merdeka. Dan ia adalah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul, yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dan bersorak-soraklah, hai engkau, yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Jadi demikian ya pembacaan ayat-ayat di dalam pasal 4, dan kita ikuti ya keterangannya. Suatu pernyataan kebenaran. Seharusnya jelas bagi semua bahwa pembagian pasal itu tidak mengubah pokok pembicaraannya. Pasal 3 diakhiri dengan pernyataan siapakah ahli waris itu, dan pasal 4 dilanjutkan dengan pembahasan ke ahli warisan, ya, ke ahli warisan. 2 ayat pertama menjelaskan dirinya sendiri, dan ayat-ayat tersebut merupakan satu ungkapan kenyataan sederhana. Walaupun seorang anak akan menjadi pewaris satu perusahaan besar, ia belum boleh berbuat sesuatu pun terhadap warisan itu. Sesuatu pun terhadap warisan itu sebelum usianya cukup. Keadaannya seakan-akan sama dengan seorang hamba, ya.
Jika ia tidak pernah mencapai umur tersebut, maka ia tidak pernah menerima warisannya. Ia akan hidup sepanjang hidupnya seperti seorang hamba sejauh mengenai warisan itu. Jadi teman-teman, ini kenyataan ya dari pernyataan Rasul Paulus mengenai keahli warisan ya, keahli warisan atau ahli waris. Dan ini juga ya salah satu yang menjelaskan mengenai penjelasan ya yang kemarin kita diskusikan mengenai pembenaran oleh iman dan penyucian ya. Dan ini ahli waris ya atau warisan atau wasiat ini menjelaskan bagaimana kita bisa memahami ya. Jadi ahli waris ini sekalipun dia adalah Tuhan dari segala sesuatu, tetapi dia tidak beda dengan hamba ya, tidak beda dengan hamba selama dia belum mencapai usia yang ditentukan ya, usia yang ditentukan oleh ayahnya. Dan teman-teman, sebelum usianya capai dia tidak ada bedanya gitu. Tetapi dia pemilik segala sesuatu gitu. Jadi dia bukan tidak memiliki, dia adalah pemilik sah ya, pemilik sah segala sesuatu ya, cuma belum waktunya gitu. Itu belum waktunya. Tetapi ketika tiba waktunya, maka semuanya menjadi miliknya. Nah, ini hanya ilustrasi ya. Ini hanya ilustrasi bagaimana atau gambaran ya, bagaimana Rasul Paulus mau menjelaskan tentang bagaimana kita menerima warisan keselamatan ya, kebenaran yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan ini persis sama seperti sebuah warisan ya yang akan diterima oleh seorang anak dari seorang ayahnya. Dan di sini dicontohkan sebagai anak menerima perusahaan besar ya dari ayahnya. Dan sebelum usianya tiba atau tepat ya atau telah sesuai yang ditentukan oleh ayahnya, dia sekalipun pemiliknya dia belum berhak atas usaha tersebut. Dan teman-teman, ini adalah sekali lagi ya, ini adalah ilustrasi dan ini menggambarkan menjelaskan bagaimana kita menerima warisan keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi sama seperti warisan ya teman-teman, itu tidak perlu diusahakan oleh seorang anak gitu untuk mendapatkan. Jadi aneh ya, kalau misalnya saya mewarisi ya sebuah harta gitu kepada anak saya, tanah kah atau rumah, kemudian anak saya berusaha ya mati-matian untuk supaya mendapatkan kelayakan dari saya supaya dapat warisan itu. Ini tuh kan tidak perlu gitu. Itu haknya gitu. Itu adalah haknya tanpa diusahakan, itu adalah miliknya gitu. Dia hanya cukup menunggu waktu yang telah ditentukan. Jadi teman-teman, ini adalah satu ilustrasi sederhana ya yang digunakan oleh Paulus untuk menjelaskan mengenai warisan keselamatan yang telah dimiliki oleh setiap orang, tetapi belum nyata di dalam diri setiap orang ya. Dan ini sama juga dengan ilustrasi benih ya yang sering digunakan oleh Brother Eric ya. Di dalam benih, teman-teman, di dalam benih ya, misalnya benih jagung ya, misalnya mau di jagung, itu dia terima dari induk pohon jagung ya. Nah, benih jagung ini tidak mewarisi ya, tidak menerima hanya daun ya atau batang atau akar atau apa ya, bunga atau buah gitu. Tetapi seluruh totalitas dari pohon yang pertama, dari induknya itu ada di dalam diri benih itu gitu. Cuma dia belum sama dengan induknya gitu. Dia belum sama dengan pohon yang sebelumnya. Tapi semua yang dimiliki, ya semua yang dimiliki oleh induknya atau pohon yang sebelumnya itu ada di dalam sebuah benih. Ya, jadi ini jelas ya teman-teman, bagaimana kita mau memahami tentang warisan keselamatan. Telah diberikan sepenuhnya, tetapi belum nyata itu terjadi di dalam diri kita. Jadi dua perumpamaan ini ya, ini sangat membantu kita untuk memahami ya. Oke, sampai di sini ada teman-teman yang mau memberi tambahan atau tanggapan atau pertanyaan, dipersilakan. Halo, Bing. Ya, silakan, Bro Erik. Halo.
Oke, baik, Ya, terima kasih. Jadi ini adalah perumpamaan-perumpamaan ya yang menjelaskan tentang bagaimana sesungguhnya kita menerima keselamatan itu di dalam Kristus. Ada juga bagian lain yang kita pernah baca tapi kita lupa di mana dari tulisan Nubuat ya, bahwa sesungguhnya lalang dan gandum itu berawal di dalam pikiran kita. Seperti itu ya, dia bisa bertumbuh di dalam pikiran kita. Kemudian kita akan menjadi gandum, kita akan menjadi lalang, itu ada di sana. Dan pertentangan juga itu antara kebaikan dan kejahatan itu, kebenaran dan kesalahan itu ada di sana. Jadi ini adalah gambaran-gambaran yang menjelaskan ya sesungguhnya tentang bagaimana kebenaran dan kesalahan, bagaimana kebaikan dan kejahatan itu berperang di sana. Kita tidak akan menghasilkan ya sesuatu kalau kita tidak melihat ya itu berada di sana. Kalau misalnya kita melihat itu hanya sebatas perumpamannya saja ya, benih dengan warisan itu, maka kita tidak akan melihat manfaat yang akan terjadi dalam kehidupan kita ya, kalau hanya sebatas itu. Kemudian ya, mengenai bagaimana kita menerima warisan ya, itu sebenarnya kita juga melihat ya di dalam kitab Galatia pasal 3, bagaimana hukum Taurat itu menuntun ya, menuntun kepada Kristus ya, sampai iman itu datang. Ketika kita memiliki iman, pertanyaannya apakah ini kita menerima warisan itu ya? Nah, ini adalah penjelasan yang sangat dekat ya dengan penjelasan tentang warisan. Jadi ketika iman itu dinyatakan, maka sesungguhnya kita menerima warisan itu ya, karena warisan itu adalah iman yang adalah kehidupan Kristus itu sendiri yang menjelaskan tentang benih itu. Dan kalau kita nanti menunggu ya, kalau kita nanti menunggu pada waktu yang tidak pasti ya, ini waktu yang tidak pasti, ketika nanti kita akan menerima akan warisan itu, maka kita akan berada di bawah hukum Taurat sebagaimana yang dijelaskan di dalam penjelasan dari sebelumnya itu yang menjelaskan tentang Gunung Sinai itu sendiri. Jadi kalau kita tidak melihat dengan jelas, dengan pasti, maka kita akan berada di bawah hukum Taurat. Kenapa kita berada di bawah hukum Taurat? Karena kita tidak akan melihat jaminan kepastian di sana. Seperti itu. Tapi setelah kita melihat bahwa iman itu dinyatakan di dalam kita oleh karena hukum Taurat menuntun kita kepada Kristus, maka di sanalah warisan itu kita miliki. Ada bahasa-bahasa yang memang dari penjelasan Wajonar ya, bagaimana sesungguhnya kemuliaan yang kita akan miliki di kerajaan sorga itu telah kita terima saat ini. Ya, di dalam iman dan kehidupan Kristus itu sendiri. Dan bagaimana sesungguhnya itu dihidupkan dalam kehidupan kita ya, itu di dalam kepastian juga. Kenapa Wajonar juga menyatakan bahwa kehidupan Kristus yang ditanamkan di dalam kehidupan kita oleh iman, itu di dalam kepenuhan. Ini menjelaskan bahwa sesungguhnya itu akan bertumbuh ya. Dan kita akan menjadi seperti Kristus di dalam karakter, di dalam tabiat, oleh kebenaran ini. Seperti itu ya. Nah, kita memahami bahwa warisan itu adalah bagian kita yang bagaimana kita memperoleh itu, di sana ada peran hukum Taurat yang akan terus menuntun kita kepada Kristus dan olehnya kita memperoleh iman di dalamnya dan pada akhirnya kita memperoleh kehidupan Kristus itu sendiri. Nah, ini yang harus jelas ya. Karena kalau tidak pada akhirnya kita akan berada di dalam keadaan di mana kita tidak akan pasti memiliki itu. Dan kita melihat bahwa si pencuri itu menerima kepenuhan Kristus ya di dalam keberadaannya pada saat itu dan dia diselamatkan seperti itu ya. Henok juga seperti itu menerima kepenuhan Kristus di dalam ruang lingkup kebenaran yang dia dihidupkan oleh Kristus dalam kebenarannya di dalam kehidupan Henok dan dia diselamatkan oleh kebenaran itu. Dan itu kita perlu jelas ya sehingga pada akhirnya di setiap keberadaan kita apakah di dalam kehidupan kita ya yang mungkin kita bisa melihat ya apakah bagi orang lain ya anak-anak kita atau siapa saja ya yang menerima akan kebenaran ini mereka juga menerima di dalam kepastian. Itu yang menjadi sifat dari kebenaran ini. Sehingga kita tidak akan diombang-ambingkan ya apakah kita berada di mana? Apakah kita berada di dalam jaminan? Apakah kita atau seperti apa? Itu yang harus jelas. Memang hukum Taurat itu akan terus menuntun kita kalau kita melepaskan iman ya. Atau kita tidak lagi percaya kepada Kristus. Maka itu akan menjadi seperti itu ya.
Kita bisa melepaskan, kita bisa membuang warisan itu ya, oleh karena ketidakpercayaan. Tapi selama kita percaya di dalam Kristus oleh iman yang bekerja dalam kita, oleh iman Kristus itu sendiri, maka itu yang menyatakan bahwa kita adalah pewaris yang menerima warisan itu, dan jaminan kepastian keselamatan ini itu pasti menjadi bagian kita. Itu bukan nanti setengah-setengah atau pada akhirnya tidak dalam kepastian. Dan kita perlu memiliki itu karena inilah yang sesuai label dari pekabaran ini ya, kabar baik, kabar kesukaan, glad tidings ya, yang pada akhirnya kita akan memperoleh kabar kesukaan itu di dalam jaminan kepastian. Dan ini penting saudara-saudara, bagaimana kita akan menyampaikan kepada orang lain tentang kepastian keselamatan itu. Kalau kita sendiri belum merasa pasti ya bahwa kita memiliki jaminan kepastian keselamatan itu, tidak ada penginjilan di sana. Paulus dengan begitu pasti ya, dengan begitu jelas, gamblang ketika dia menjelaskan tentang Injil itu sendiri ya, bahwa dia telah menerima jaminan kepastian keselamatan itu, sehingga itu dibagikan, dan itu menjadi kesaksian. Bagaimana kita membagikan, bagaimana kita menyaksikan, kalau kita belum pasti ya, seperti itu. Dan kalau misalnya kita... Halo, Brother Eric, hilang. Halo? Atau kita yang hilang ini? Oh, kita yang hilang? Kok kita yang hilang? Halo? Halo, Brother Eric? Halo, kedengaran? Minta maaf ya teman-teman, ada gangguan jaringan tadi. Ini bagaimana? Halo, dapat dengar? Kalau di kita jelas, nggak ada masalah. Mungkin ke Ebingnya yang ada Oh gangguan. iya. Oke, lanjut. Oke, baik, terima kasih. Jadi itu ya, sifat dari pekabaran ini memberikan jaminan kepastiannya. Dan antara penjelasan perumpamaan benih dengan warisan itu, kita harus memahaminya. Kita juga menjelaskan, memahami dalam kepastian dan menjelaskan itu. Dan memang kita melihat itu di dalam Galatia pasal 3 itu jelas ya, bahwa pedagogos itu, hukum Taurat itu, 10 hukum itu akan terus menuntun kita kepada Kristus, dan oleh ketika dia menuntun kita kepada Kristus, kita iman itu dinyatakan ya. Hukum menuntun kepada Kristus, dan kemudian iman itu dinyatakan di dalam kita, dan pada akhirnya kita memiliki ya jaminan di dalam kepenuhan itu. Kalaupun pada akhirnya ya kita belum sempurna sebagaimana Kristus ya, dan memang kita tidak akan pernah berada dalam keadaan sempurna sebagaimana Kristus ya, karena kesempurnaan itu hanya dikaruniakan oleh Kristus kepada kita. Nanti kesempurnaan itu kita akan miliki kan ketika Yesus datang dan kemudian kita diubahkan kepada tubuh yang tidak dapat binasa. Selama kita berada di tubuh yang binasa ini ya, itu bahasa yang digunakan ya untuk menjelaskan keberadaan kita ya, kita akan tidak akan pernah berada dalam keadaan sempurna penuh. Tapi kita bersyukur bahwa kesempurnaan Kristus itu diberikan kepada kita. Itu yang luar biasa, saudara. Dan itu dimiliki si pencuri, yang dimana dia di dalam level, kalau misalnya orang bisa melihat level dia berada di titik nol dalam kehidupannya sebagai bisa dikatakan umat Tuhan yang harus menghasilkan kehidupan kebenaran. Tapi kebenaran Kristus yang penuh, yang sempurna dijamin di dalam kehidupannya. Dan kita bersyukur ya bahwa hukum itu kita tidak pernah menyangkali hukum itu. Karena memang pekabaran Advent adalah salah satu bagian dari pekabaran Advent itu adalah mengakui ya otoritas hukum itu sendiri, dan mengakui bahwa hukum itu yang terus menuntut kebenaran di dalam kita. Tapi kita juga bersyukur lewat pekabaran malaikat ketiga, kita menerima kebenaran di dalam Kristus oleh iman di dalam kepenuhan. Itu yang kita pikir itu yang harus itu. Sehingga kita tidak lagi diombang-ambingkan oleh ketidakjelasan ya. Dan ketika kita memiliki jaminan kepastian ini, maka kita akan bersuka cita, kita akan berbahagia, kita akan memiliki damai sejahtera, dan ini kita akan bagikan kepada orang lain di dalam jaminan kepastian. Seperti itu. Jadi, kalaupun dia akan muncul ya dosa-dosa. Halo, bagaimana? ya, cuma sedikit pertanyaan ya. Jadi Brother Eric, kita bisa pastikan bahwa kita adalah gandum saat ini. Ya,
Memang seperti itu. Karena pekabaran malaikat ketiga memang seperti itu. Nah, nanti kita menunggu ya tanggapan dari Brother Lauri tadi. Oke, Iya. lanjut. Oke, jadi seperti itu ya, saudara-saudara. Ini kita harus memiliki jaminan seperti itu. Kalaupun kita banyak kelemahan, kekurangan ya, itu pada akhirnya Tuhan terus menyatakan. Tuhan terus menyatakan seperti itu. Dan kita menyadari mengakuinya. Ketika kita mengakui itu adalah dosa, maka itu selesai, saudara-saudara. Kita hanya perlu mengakui ketika hukum menyatakan seperti itu ya. Dan ada banyak sekali ya yang hukum akan nyatakan di dalam kuasa dari pribadi Allah Roh Kudus yang menyatakan di dalam kita. Dan kita akan terus dibaharui setiap hari. Kita tidak akan mau lagi untuk hidup dalam dosa di dalam ketika kita melihat kebenaran Kristus ya. Dan kita akan terus berdoa untuk iman Kristus, untuk kebenaran Kristus terus dihidupkan dalam kehidupan kita, dan kemudian itu akan menggerakkan seluruh kebenaran ya yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan mungkin pada akhirnya seperti ini ya. Kalaupun pada akhirnya ya itu akan menunggu ya, akan menunggu ketika pada akhirnya kepenuhan itu akan terjadi, kemudian kita akan memperoleh jaminan kepastian itu, mungkin itu bisa saja terlambat, saudara-saudara. Kenapa kita menyatakan seperti itu? Karena bisa saja setan bisa memanfaatkan waktu di mana antara kita berjalan ke arah di mana kepenuhan itu akan terjadi, kemudian pada akhirnya di sana akan banyak ya benih-benih ketidakpercayaan, benih-benih keraguan itu akan diberikan oleh kuasa kegelapan di sana. Tapi selama kita berjalan di dalam iman Kristus ya, di dalam kebenaran Kristus, kemudian kepenuhan Kristus itu dihisapkan kepada kita, dipakaikan kepada kita, kemudian itu bertumbuh dalam kita oleh kuasa iman Kristus itu sendiri, maka tidak akan ada ruang bagi kuasa kegelapan untuk pada akhirnya merampas ya keyakinan, merampas iman yang Tuhan rindu dinyatakan dihidupkan dalam kehidupan kita. Dan kita rindu saudara-saudara bahwa kita memperolehnya sesuai dengan label dari pekabaran ini, bahwa ini adalah kabar kesukaan, bahwa ini adalah kabar gembira, dan ini membawa dampak sukacita iman, membawa dampak sukacita iman, kedamaian dalam kehidupan kita, dan ini membangkitkan kekuatan, saudara-saudara. Dan memang kalau kenyataannya kita mengakui juga seperti itu, bahwa orang adalah orang berdosa. Kita tidak ada apa-apanya, bahwa kita cemar, kita ini kurek, dan kita tidak sanggup tanpa Kristus. Tapi kita bersyukur lewat kebenaran ini, kita disanggupkan, kita dibenarkan, kemudian kesempurnaan Kristus itu menjadi bagian kita. Bukan kita ya, bukan kita. Tidak ada kesempurnaan di dalam kita sebagai manusia berdosa, tapi Kristus yang menyempurnakan kita. Dan itu dia berikan saat ini, sekarang, di dalam kepenuhan. Kalau menunggu nanti, ya mungkin pada akhirnya itu akan bisa, bagi kita ya, itu akan setan bisa manfaatkan di dalam perjalanan ke arah sana, dan mungkin pada akhirnya kita akan tidak akan memperoleh ya jaminan kepastian itu. Oke, mungkin itu Bing dan saudara yang bisa ditambahkan. Terima kasih. Ya, ini menarik sekali ya. Jadi teman-teman, dalam bacaan kita ini Paulus lagi menggunakan ilustrasi ya. Nanti penjelasannya ada di bagian bawah ya. Kita pada subtopik beberapa subtopik di bagian bawah kita akan melihat bagaimana ya penjelasan Wagoner mengenai ini apa yang dituliskan ya saat ini mengenai wasiat ya atau ahli waris ke ahli warisan. Nah, ini ada yang menarik ya dari pernyataan Brother Eric dan Brother Lauri. Ini sepertinya kontras ya. Kalau dari Brother Lauri, kita nggak bisa ya memastikan kita ini gandum. Sedangkan pernyataan dari Brother Eric, ya, pekabaran ini memastikan kita bahwa kita adalah gandum gitu. Nah, gimana ini? Bagaimana mau tanggapi gitu? Brother Lauri, apa mendengar? Bisa memberi tanggapan? Halo, Brother Lauri? Oh, sorry, Pi. Bagaimana? Tadi putus. Jadi dari penjelasan Brother Eric, kita bisa memastikan ya bahwa kita adalah gandum. Tadi kita udah konfirmasi. Sedangkan dari pernyataan Brother Lauri tadi, ya, kita nggak bisa gitu. Bahwa kita menentukan kita lalang atau mereka lalang atau kita gandum. Bagaimana ini, Brother? Ya, Ada
tanggapan atau diskusi atau bagaimana? Kalau janji memang apa namanya, janji Tuhan memang kita akan bisa menjadi gandum ya atau menjadi anak-anak Tuhan. Tapi kita pernah dengar atau pernah baca kalau nggak salah untuk 144.000 juga mereka apa ya, mereka pikir juga mereka mungkin masih dalam diri mereka ada sesuatu yang aduh mungkin ada dosa-dosa yang mereka belum akui, atau mereka juga nggak menganggap bahwa mereka itu sesuatu yang ini, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat ya, mereka itu mengakui bahwa mereka itu sesuatu yang spesial sekali ya, dan mereka menganggap bahwa mereka juga orang berdosa ya. Nah, sama seperti tadi perumpamaan gandum, posisi kita adalah tuayan ya, bukan penuai. Yang ini dari kacamata saya pribadi aja, saya lihat kalau misalnya yang bisa melihat itu gandum atau lalang adalah penuai, bukan tuayan. Kalau kita ini adalah tuayan, bukan penuai, jadi menurut kita pribadi, iya nggak bisa ya seperti itu. Mungkin yang lain mungkin. Nah, jadi masalahnya di sini adalah bagaimana kita memastikan gitu. Sedangkan pekabaran ini seperti yang kita udah diskusikan ya, ini bisa memastikan gitu. Bagaimana orang menyinkronkan ya? Ada Brother Odang. Ya, silakan, Oke, Brother. saya tanggapan. Jadi kalau orang baca di Efesus 3 ayat 6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Yesus Kristus. Jadi ahli waris ini bukan diberikan hanya untuk orang Yahudi, tapi orang-orang yang bukan non-Yahudi juga. Artinya semua bisa menjadi ahli waris. Syarat utama adalah menerima Injil. Ya. Jadi bagaimana kita menjadi, seperti tadi kan dibahas tentang lalang dan gandum, bagaimana kita menjadi ahli waris adalah bagaimana kita menyerahkan diri sepenuhnya pada Kristus. Kehidupan kita, pikiran kita semua dikendalikan oleh Kristus. Rasul Paulus bilang, karena bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Jadi waktu kita dikendalikan oleh Kristus, oleh rohnya, kita akan menyerupai tabiat. Jadi untuk menjadi syarat menjadi ahli waris adalah terima Injil itu, bukan menolak. Saat kita menolak, kita tidak akan menjadi ahli waris. Dan bagaimana cara untuk menerima Injil itu? Ya melalui kuasa Roh Kudus. Kita tertarik beberapa waktu lalu bercerita dengan Pak Jim Senduk. Dia bicara tentang Pak Ronald sekarang lagi heboh-heboh tentang kealahan begini-begini. Saya bilang, oh iya, memang benar seperti itu. Ada yang pertanyakan, kenapa di surga hanya ada 2 tahta? Tahta Bapa dan tahta Anak. Dia bilang, ya iya, tahta Roh Kudus kan ada di dunia ini, di hati dan pikiran kita masing-masing, yang akan merubahkan karakter kita sama seperti Yesus. Jadi dia bertahta di dalam hati dan pikiran kita. Dan inilah tugas kita untuk menyampaikan Injil, supaya orang bisa menerima Kristus dan menghidupkan kehidupannya dalam kehidupan mereka masing-masing, memikul salibnya, mengikuti Yesus, dan semua akan menjadi ahli waris, siapapun itu, asal menerima Injil. Itu dari saya, Bing. Thank you. Iya, jadi kita semua sepakat ya bahwa ketika kita menerima Injil, ya warisan itu menjadi nyata. Nah sekarang ini proses yang lebih detail atau lebih apa ya? Bagaimana Injil itu memastikan kita ini adalah gandum, sementara kita bisa lihat ya pernyataan-pernyataan dari perumpamaan yang menentukan perumpamaan lalang dan gandum yang menentukan itu pada akhirnya adalah penuai itu sendiri, seperti penjelasan dari Brother Lauren. Nah ini orang mau sinkronkan bagaimana ini? Atau dari Brother Eric dulu, bagaimana Brother Eric? Ada tanggapan? Kita mungkin lebih ke itu ya, apa yang kita alami secara pribadi.
Jadi ketika kita melihat ya, bukan kita melihat ya, ketika oleh iman yang Kristus karuniakan, kita meyakini kehidupannya, ya. Kemudian kita meyakini kehidupannya yang ditanamkan di dalam hati kita atau kehidupan kita, dan kemudian kebenarannya, dan kemudian jaminan kepastian di dalamnya, ya. Salib Kristus menopang kehidupan, ya. Dan kemudian kepenuhan Kristus kita terima oleh iman di dalam kehidupan kita. Ini kan dijelaskan oleh pekabaran ini. Dan ketika kita mengimaninya, ya, kita meyakininya, ini yang kita alami adalah dosa-dosa yang dulu sangat sukar untuk ditaklukkan, ya. Itu yang begitu kuat mengikat, itu menjadi begitu gampang untuk dikalahkan. Itu yang kita lihat, ya. Sudahlah kita melihat lalang dan gandum atau dari seperti apa, ya. Tapi yang kita alami seperti itu. Ketika kita melihat bahwa kehidupan Kristus oleh iman dinyatakan di dalam kehidupan kita, atau kemenangan Kristus atau kebenaran Kristus itu kemudian kita imani di dalam kita, maka luar biasa. Dosa yang dulunya begitu kuat mengikat, ya, yang sangat sukar untuk dilepaskan, itu menjadi begitu mudah. Dan itu hanya dalam bukan hitungan, ketika kita meyakininya, hilang. Kuasa itu hilang. Dan pada akhirnya kekuatan itu yang muncul, yang berkuasa dalam kehidupan kita. Nah, apakah itu kita sementara menjadi gandum? Nah, kita tidak melihat, mungkin kita tidak melihat seperti itu, ya, tapi kita melihat bahwa jaminan kepastian dari pekabaran ini sangat pasti, dan itu kita mengalaminya. Kenapa kita nyatakan seperti itu, ya? Karena kita melihat bahwa memang luar biasa, the powerful of good news, kuasa dari kabar baik ini memang sangat berkuasa, dan kita harus mengalaminya, kita harus memilikinya. Bagaimana mungkin kita mempelajarinya, kemudian pada akhirnya kita hanya di atas pengakuan bahwa itu adalah kebenaran, tapi kita tidak mengalaminya seperti itu. Dan itu yang kita ingin rindu, bahwa teman-teman juga bersama-sama mengalaminya. Bagaimana fakta-fakta salib Kristus menopang kehidupan, fakta-fakta kebenaran Kristus yang menjadi kebenaran kita, fakta-fakta kuasa Kristus yang menjadi kekuatan kita, ya. Itu bekerja penuh dalam kehidupan kita. Sehingga kita melihat kenapa sifat dari pekabaran ini di sini sekarang, karena kita bisa memperoleh di sini sekarang, seperti itu. Kata iman, percaya yang ada di dalam Yohanes 3 ayat 16, sekali lagi, ya, kita melihat di sana itu bahwa bentuk kata kerja ada bentuk kata kerjanya adalah present tense, ya. Itu bisa present continuous atau present perfect tense, dan itu memang telah itu sementara bekerja, dan itu dihidupkan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kalau misalnya nanti kita meyakini itu nanti ke depan? Mungkin itu akan terlambat, karena setan bisa mengambil kesempatan untuk mengisi, ya, ruang yang mungkin yang belum kita yakini di dalam kebenaran Kristus, dan dia akan mengisi dengan keraguan, ya. Dan itu pada akhirnya ketika kita memilikinya, itu yang seperti perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan yang seharusnya hanya 40 hari menjadi 40 tahun, oleh karena mereka ragu-ragu. Jangankan mereka tidak percaya, mereka ragu-ragu kepada kemahakuasaan Tuhan, kepada kekuatan Tuhan. Dan kita juga ada satu bagian yang kita baca dari Everlasting Covenant, ya. Ketika kita oleh iman, ya, kita percaya Kristus dalam kehidupan kita, itu segala kepenuhan Kristus ada dalam kehidupan kita. Nah, itu yang kita melihat, benih itu di dalam kapasitas kepenuhan Kristus. Ketika kita menerima benih itu, dan benih itu dia hidup, bertumbuh dalam kehidupan kita, kehidupan Kristus itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Nah, warisan itu juga kita miliki oleh iman di dalam Kristus. Itu yang harus kita jelas, ya, bahwa warisan itu kita miliki oleh iman di dalam Kristus, dan itu lengkap, penuh, tidak ada yang kurang di sana. Kalau nanti menunggu nanti, itu pada akhirnya mungkin itu bukan sifat dari pekabaran ini, mungkin itu akan terlambat. Dan kita juga percaya, kita mengakui bahwa hukum Taurat terus menuntun, ya, terus membimbing, pedagogis. Kalau pada akhirnya ada dosa yang masih mengikat kita, ya, yang belum kita sadari, ya, dan belum kita akui, dia akan bekerja sesuai dengan pekerjaannya. Tapi ketika dosa itu dibukakan, dan kemudian kita mengakui itu adalah dosa, dan mengakui juga secara bersamaan kuasa Kristus telah menyelesaikan masalah dosa itu selesai, bukan nanti. Seperti itu, ya. Dan itu yang kita terima, yang kita alami. Yang kita alami ini bukan pada waktu yang lalu kita peroleh, ya, tapi sementara mempelajarinya bersama dengan teman-teman, kembali mempelajari buku kabar kesukaan ini. Jadi itu yang mungkin sehingga ketika kita mengalami itu,
kita bisa membagikan. Dan itu yang dilakukan oleh para murid, saudara. Di dalam jaminan kepastian itu mereka menginjil. Dan itu yang menjadi kesaksian bagi mereka. Mereka tidak berkhotbah. Karena belum tentu khotbah itu dihidupkan. Tapi ketika mereka bersaksi, kan banyak sekali Alkitab menyatakan bahwa mereka bersaksi, mereka menginjil, mereka bersaksi. Oleh karena keselamatan atau jaminan kepastian keselamatan itu telah mereka miliki di dalam Kristus. Dan itu yang saudara-saudara yang perlu kita miliki ya. Gambaran-gambaran, perumpamaan-perumpamaan yang menjelaskan, kita harus right to the point ya untuk menjelaskan sehingga kita boleh menerima gambaran yang jaminan yang pasti, yang jelas sehubungan dengan kepastian itu. Kalau pada akhirnya yang punya ladang lah ya akan menentukan, dan memang akan seperti itu. Pada akhirnya juga perumpamaan yang lain ya, ikan yang baik dengan ikan yang tidak baik ya, itu akan dipisahkan. Kambing dan domba itu juga akan dipisahkan. Itu adalah gambaran-gambaran, dan itu Tuhanlah yang pemilik ya. Tapi di dalam kebenaran pekabaran ini kita bisa menerima jaminan kepastian itu. Saudara-saudara, ini bukan sesuatu yang rumit ya. Kita hanya percaya kepada pekabaran itu yang menjelaskan tentang kehidupan Kristus yang hidup dalam kita, yang menjelaskan tentang salib Kristus yang menopang kehidupan kita, yang menjelaskan tentang iman Kristus yang bekerja dalam kehidupan kita, dan ketika kita percaya, ya, maka itu akan sangat berkuasa, saudara. Kita akan mengalaminya, ya, kita akan mengalaminya. Dan ini sesuatu yang Tuhan rindu bagi kita, ini Tuhan inginkan, Tuhan rindukan, dihasilkan, dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan kita tidak ingin lagi ya bahwa setan akan mengambil tempat di sana, kemudian pada akhirnya dia kembali akan mempermainkan ya kita sebagai anak-anak yang sesungguhnya telah menerima warisan itu. Dan kita melihat ya di dalam kebenaran ini bahwa itu adalah di dalam jaminan kepastian ya, bagaimana kita memperolehnya. Kenapa dulu? Mungkin kita dengan Ebing orang ya dulu pernah sama-sama mempelajarinya, tapi jatuh bangun kan, seperti itu. Kita dari tahun 96 97 mempelajari pekabaran ini, tapi kita hanya mempelajarinya sebatas mengetahui bahwa ini adalah kebenaran. Tapi bagaimana mengalami akan pekabaran ini, kita belum mengalaminya. Tapi kita bersyukur bersama teman-teman, sementara mempelajari ya dalam proses diskusi di Zoom ini, kita juga melihat, oh ternyata itu harus dialami. Bukan hanya diakui sebagai kebenaran, tapi itu harus dialami. Dan itu adalah rencana Tuhan ya. Sehingga kita akan memiliki kehidupan yang menang setiap hari dari dosa, dan kemudian pada akhirnya kita akan menjadi anak-anak Tuhan ya yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki melalui terang pekabaran malaikat yang ketiga. Ya. Oke, mungkin itu yang kita rindukan ya. Jadi, dan boleh kita apakah teman-teman setuju ya? Ini kita pakai kesimpulan ini dari dua pernyataan antara Brother Laurie dan Brother Eric. Jadi kita bisa pastikan ya, oleh Injil kita adalah gandum. Tapi kepastian itu karena Injil ya, bukan karena saya memastikan diri. Saya adalah gandum, dan itu akan nampak dari kesaksian, apakah kehidupan saya ataupun kesaksian pekabaran saya itu Tuhan memeteraikan gitu, semacam memberi tanda, kamu telah berbeda dengan yang lain, tapi kita tidak punya hak untuk mengatakan yang lain itu lalang gitu. Bagaimana? Kira-kira bisa nggak seperti itu, Brother Laurie? Setuju nggak? Bisa begitu ya? Jadi kita oleh karena Injil yakin kita ini gandum loh, dan memang sifat dari pekabaran memang begitu. Kamu adalah anak-anak yang berhak untuk keselamatan kan gitu. Tapi kita nggak punya hak untuk mengatakan yang lain adalah lalang. Bagaimana? Setuju? Ya, setuju. Jadi mungkin hanya lalang yang bilang ya, hanya lalang yang bilang bahwa dia gandum terus memisahkan diri dari gandum. Ya. Mungkin kita rindu untuk mengutip ya apa yang Paulus katakan ya. Di antara orang yang berdosa, kita yang paling berdosa. Itu kan juga yang diucapkan oleh Paulus. Dan tapi, kedua, Brother Eric, ada yang kedua yang Paulus juga katakan bahwa harta yang mulia di dalam kemuliaan yang luar biasa itu dimiliki di dalam bejana. Jadi harta yang mulia itu adalah Injil Kristus, kemudian bejana itu adalah kita, kure adalah kita. Jadi kita selalu menjaga dengan di dalam kesadaran yang penuh bahwa di antara orang berdosa kita paling berdosa, kemudian kita adalah bejana, dan kemudian kita sangat membutuhkan Kristus, dan rindu untuk mengalami kebenaran Injil itu setiap saat, setiap hari di dalam kehidupan kita.
Ya, ini jadi kita setuju ya bahwa Oke, kenyataan seperti itu. Apa tadi? Ini lupa ini. Jadi apa namanya? Apa tadi ayat yang pertama, Brother Eric? Di antara orang berdosa saya adalah orang yang paling berdosa ya. Nah, aduh, apa tadi? Jadi sekali lagi ya teman-teman, mengenai lalang dan gandum ini ya, mengenai kita oleh karena kebenaran Injil ya, oleh karena kebenaran Injil kita dipastikan bahwa kita diterima oleh Tuhan dan bahkan diselamatkan ya, bahkan ditempatkan pada kerajaan surga, pada taktanya bersama-sama dengan Dia gitu, oleh Injil ya. Dan kita tahu bersama bahwa kita tidak berhak ya untuk mengatakan yang lain itu lalang gitu, yang lain itu lalang. Jadi teman-teman, sifat dari pekabaran ini sebenarnya kalau kita pelajari terus ya, ini bacaan ini, sebenarnya semuanya telah diselamatkan. Ya, kalau kita mau ikuti terus ya. Jadi menjustifikasi saudara-saudara yang lain mereka lalang dan pantas dibinasakan, itu sebenarnya bukan menjadi sifat dari pekabaran ini ya. Pekabaran ini dengan sangat penuh semangat meyakinkan bahwa setiap orang itu pasti ya diselamatkan. Jadi teman-teman, ini menarik sekali ya. Nah, mengenai kita rasa kita udah bisa sepakat ya mengenai lalang dan gandum ini. Bagaimana pernyataan dari Injil memastikan kita adalah gandum, sementara kita tidak berhak untuk menghakimi ya saudara-saudara yang lain atau yang tidak sama dengan kita, itu adalah lalang. Jadi itu adalah hak Tuhan, tapi kita diberi kesaksian ya, pengalaman secara pribadi ya, pernyataan Injil, pengalaman secara pribadi. Kamu pasti gitu, sehingga kita betul-betul bisa memastikan ya. Tetapi di dalam kepastian keselamatan kita selalu sadar bahwa kita adalah orang yang berdosa dan bisa ya, kenyataannya sangat berdosa ya, sangat berdosa. Tetapi kemegahan kita bukan pada pencapaian-pencapaian kita gitu, apa yang kita capai oleh perbuatan kita. Tapi bagaimana pencapaian Kristus atau perbuatan Kristus yang telah membenarkan kita ya, melepaskan kita dari dosa-dosa kita. Inilah yang menjadi fokus kita. Jadi teman-teman, kalau kita rasa ya bahwa kalau kita berada di dalam pemikiran pembenaran oleh perbuatan, kita selalu akan hitung-hitung ya. Kita udah melakukan yang benar atau enggak ya hari ini, besok kita jatuh, wah, besok benar lagi gitu. Kita rasa bukan seperti itu kalau kita betul-betul di dalam pembenaran oleh iman. Pembenaran oleh iman akan mengarahkan kita pada perbuatan Kristus. Bagaimana kuasa Tuhan memenangkan saya sehingga kita tidak lagi akan terfokus ya pada bagaimana keadaan saya gitu. Saya tidak peduli dengan keadaan saya. Kita tahu semua yang di dalam saya adalah berdosa, tapi oleh karena kuasanya, kasihnya yang begitu besar ya, perbuatannya yang begitu ajaib, saya terpesona dengan semua yang ada di dalam diri Tuhan dan perbuatan-perbuatan Tuhan. Jadi kita bisa melihat seperti itu ya teman-teman. Jadi fokus kita bukan lagi kepada diri kita, tapi kepada Tuhan yang menyelamatkan kita. Ajaib perbuatannya. Ya, kita yang dulu seorang pendosa menjadi hamba dosa. Tiba-tiba di dalam sekejap oleh karena Injil, kok kita bisa berubah gitu. Ini satu yang ajaib dan inilah yang membuat rasa syukur ya, rasa syukur yang sangat besar kepada Tuhan. Oke, teman-teman, kita pikir ini sudah bisa ya kita lanjut ya kepada pembicaraan kita selanjutnya. Yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya, ini Brother Eric ya, kita ingin menanggapi mengenai pertama ya, mengenai kebenaran ini ya, kebenaran ini di mana akan digenapi sepenuhnya ya. Bagaimana kita mau menjelaskan tentang proses penyucian yang Ellen White katakan? Kalau kita telah dibenarkan, kita menerima sepenuhnya. Kenapa kita masih butuhkan lagi yang namanya penyucian? Masih kurangkah kebenaran yang Yesus berikan saat kita percaya? Ya, sehingga kita butuh proses penyucian gitu. Tapi kenyataannya proses penyucian itu ada gitu.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita mau menjelaskan mengenai pengalaman iman dari Advent 1844, di mana kita tahu bersama ya sejarahnya bahwa Advent 1844 imannya bahkan jika dibandingkan dengan kita sekarang, kita rasa orang masih sangat jauh dengan iman Advent 1844. Tetapi berbicara mengenai kedatangan Tuhan, mereka belum siap. Apakah tidak cukup iman ya yang mereka miliki sehingga mereka tidak layak di hadapan Tuhan? Gitu. Nah, coba bagaimana menjelaskan mengenai kebenaran ya yang diterima sepenuhnya oleh manusia. Bagaimana, Brother Eric? Oke, baik. Jadi kita memang sering, mungkin ada 3 atau 4 kali ya, sesuai dengan apa yang kita yakini, tapi kita juga tidak bisa memaksakan kepada teman-teman. Ya, sehubungan dengan kita bahasakan pertumbuhan kerohanian, atau mungkin itu juga bisa menjelaskan tentang proses penyucian. Jadi kita melihat bahwa di setiap fase, kita umpamakan seperti pertumbuhan ya tanaman, di setiap fase pertumbuhan itu kita dijamin dengan kebenaran yang penuh, lengkap. Jadi apa yang Yesus buat itu sudah sangat cukup ya untuk kita, untuk keselamatan kita. Dan di setiap fase pertumbuhan itu kita penuh, kita lengkap, kita sempurna. Tidak ada lagi yang harus ditambahkan. Apakah kita berada dalam posisi si pencuri? Iman yang dinyatakan. Mengenai Advent 1844, apakah itu tidak Tunggu, penuh Bing. sehingga Tuhan harus menambah hukum? Tunggu, maksudnya ini dulu, ini dulu. Oh, iya. Kita pertanyaan yang pertama. Jadi itu ya, sebagaimana itu yang diterima oleh si pencuri. Ya, dia menerima penuh lengkap bukan karena dia ya, tapi oleh karena Kristus dan kebenarannya. Kemudian Henok juga sama ya, dengan manifestasi yang luar biasa banyak ya. Dia hidup bergaul dengan Tuhan ya. Tapi prinsipnya sama, dia lengkap penuh dengan kebenaran Kristus ya. Karena kalau Kristus pada akhirnya tidak membenarkan Henok, dia tidak akan mengalami apa yang dinamakan diangkat hidup-hidup seperti itu. Dan yang kedua ya, yang menanggapi yang tadi, Brother, kita juga membaca itu, Brother Ebing, kita juga melihat itu. Dan memang kenapa orang belum tiba pada keadaan yang layak ya? Oleh karena memang kebenaran Kristus itu belum mereka pahami sepenuhnya. Ini bagi kita ya. Apa yang mereka lakukan itu dari sudut pandang kemanusiaan, oke, itu benar. Dan itu adalah seperti kain yang lara ya, yang mereka upayakan. Dan memang mereka belum menerima pekabaran yang terindah, yang termulia, the most precious message melalui pekabaran malaikat yang ketiga. Jangankan pekabaran malaikat yang ketiga ya, pekabaran malaikat yang pertama itu sementara, kedua itu masih dalam proses, dan nanti pekabaran malaikat yang ketiga. Dan kebenaran yang mereka hidupkan pada waktu itu adalah kebenaran yang memang mereka menghidupkan sesuai dengan apa yang mereka ketahui ya, yang pada waktu itu tuntutan kebenarannya mereka belum layak untuk bertemu dengan Kristus ya, ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Karena begini, mereka masih baroko ya, mereka masih makan makanan haram, mereka masih belum menguduskan Sabat dan lain sebagainya. Sebelum kebenaran itu dihidupkan dalam kehidupan mereka, mereka tidak akan bertemu dengan Kristus. Kemudian ketika pekabaran malaikat pertama dan kedua itu diberikan, ya, pekabaran malaikat kedua itu kan kalau kita baca di buku tulisan-tulisan permulaan itu adalah pekabaran yang menyatakan bahwa umat harus bersedia pada kedatangan Kristus ya, pada kali yang kedua. Kemudian prinsip-prinsip kebenaran itu diberikan ya, kan terang tentang hari Sabat diberikan, terang tentang reformasi kesehatan diberikan, terang tentang kebenaran-kebenaran yang lain yang mempersiapkan mereka untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi itu pun belum cukup. Kenapa? Mereka terjebak pada legalisme ya. Mereka mencoba berupaya memenuhi tuntutan kebenaran untuk bertemu dengan Kristus itu dengan kekuatan mereka, dan mereka tidak akan pernah layak seperti itu ya, para pionir kita. Sehingga Tuhan harus mengirimkan pekabaran malaikat yang ketiga melalui Jones dan Wajoner. Pekabaran ini adalah pekabaran yang menjelaskan bagaimana sesungguhnya setiap tuntutan kebenaran untuk bertemu dengan Tuhan yang harus digenapi dalam kita itu digenapi. Dan itu adalah pekabaran tentang Kristus dan kebenarannya. Itu yang Nyonya White katakan. Dan kemudian orang yang sementara orang pelajari pada saat ini melalui tulisan Wajoner ya, dan masih banyak lagi tulisan-tulisan mereka yang menjelaskan tentang bagaimana semua tuntutan kebenaran itu digenapi di dalam kita oleh iman di dalam kebenaran Kristus yang tidak dimiliki oleh para pionir.
Itu yang kita bersyukur bahwa orang memiliki kebenaran itu, yang para pionir tidak memilikinya. Dan mereka tidak dilayakkan oleh karena mereka memang belum layak pada keberadaan mereka pada saat itu. Kita bersyukur ya bahwa pada saat ini kita menerima terang pekabaran malaikat yang ketiga. Tapi sekali lagi ya, kita kembali kepada bagaimana mengalami akan pekabaran ini. Kita tidak lagi mau untuk itu di masalah teologis ya, bagaimana kebenaran itu, bagaimana kepalsuan itu. Kita tidak lagi walaupun itu Tuhan telah bukakan ya, seperti itu. Yang kita ingin yang kita rindukan saat ini, kita rindu mengecap ya pekabaran malaikat yang ketiga itu yang akan menggenapi semua tuntutan kebenaran untuk the second coming. Itu yang kita rindu ya pada saat ini. Bagaimana kita mengecap, bagaimana kita mengalami. Karena memang kalau mempelajari, artinya itu bukan satu tambung, enggak. Kita enggak pernah menganggap bahwa kita lebih tahu, kita lebih pintar, kita lebih benar, tidak. Tapi ada begitu banyak ya waktu yang Tuhan berikan, kemudian kesempatan yang Tuhan berikan mempelajari pekabaran ini. Tapi belum tiba pada bagaimana kita bisa mengalami pekabaran ini. Karena kita hanya mengakui, oke, dia itu benar, itu adalah kebenaran, dan itu seperti itu. Tapi kita akan pekabaran. Nah, ini yang kita rindu ya, bahwa apa yang dinyatakan melalui pekabaran ini, kehidupan Kristus, salib Kristus yang menopang kehidupan, kebenaran Kristus ya, iman Kristus, itu kita rindu untuk mengalaminya. Dan ketika itu dialami, kan itu akan memenuhi semua tuntutan kebenaran, di mana kita akan dilayakkan untuk bertemu dengan Tuhan pada waktu Tuhan datang pada kali yang kedua. Yang tidak dimiliki oleh para pionir. Bahkan yang belum dimiliki oleh Kristen sebelumnya ya, di zaman reformasi, Luther dan sebelumnya. Ya, dan kita bersyukur bahwa kita menerima kebenaran ini yang akan menggenapi semua tuntutan kebenaran, karena memang tuntutan kebenarannya adalah sempurna. Bertemu dengan Tuhan secara hidup-hidup harus sempurna. Dan kebenaran seperti apa yang akan menggenapi tuntutan kesempurnaan itu adalah terang yang diberikan melalui terang pekabaran malaikat yang ketiga. Orang bersyukur, orang menerima saat ini dan sementara orang mempelajarinya. Tapi pada titik ini kita rindu ya, sekali lagi menyaksikan dan juga boleh membagikan kepada saudara-saudara kerinduan. Ini dalam kerinduan ya, bukan pengetahuan, dalam kerinduan bagaimana kita rindu untuk mengalami akan pekabaran ini. Dan pada akhirnya kita juga akan boleh membagikan akan pekabaran ini, akan jaminan kepastian lewat pekabaran ini, dan orang lain juga boleh diselamatkan. Dan selalu memelihara pikiran hati bahwa di antara orang berdosa, kita yang paling berdosa, harta kemuliaan yang kita miliki itu di dalam kure, di dalam bejana. Kita itu kure, itu kemuliaan Kristus, itu yang kemuliaan itu, yang kita rindu, yang dihidupkan dalam kehidupan kita. Jadi seperti itu ya, Brother Ebing. Yang pertama, sekali lagi kita ingin menegaskan, yang pertama adalah dalam setiap fase pertumbuhan, kita dijamin dengan kesempurnaan Kristus. Itu yang kita imani. Kemudian yang kedua, kenapa mereka belum layak pada waktu itu? Karena kebenaran yang harus digenapi dalam kehidupan mereka untuk menyanggupkan mereka bertemu dengan Kristus itu belum mereka miliki. Dan kita bersyukur selanjutnya kita melihat bahwa Tuhan memberikan pekabaran yang malaikat yang kedua dan pekabaran malaikat yang ketiga yang kita terima saat ini. Dan itu yang senantiasa menguatkan kita. Dan kita juga rindu sekali lagi ya, bahwa kita boleh bersama-sama mengecap akan jaminan kepastian keselamatan lewat pekabaran ini. Oke, mungkin itu Brother Ebing untuk tanggapan ya dari pertanyaan Brother. Ya, jadi cuma satu pertanyaan sih yang sebenarnya ada lumayan banyak, tapi satu pertanyaan dulu ya yang kita mau tanya selanjutnya adalah, apakah Advent 1844 tidak percaya kepada Yesus? Sehingga Tuhan tidak menghitung bahwa mereka itu telah memiliki kepenuhan kebenaran gitu. Bagaimana, Brother Eric? Mereka bukan tidak percaya, mereka sangat percaya kepada Kristus ya, sehingga kalau mereka percaya, menantikan seharusnya kan mereka memiliki semua kesempurnaan Kristus di tahap manapun gitu. Tapi Brother, pekabaran malaikat kedua belum berfungsi atau belum menyatakan penjelasannya sehubungan dengan persiapan mereka bagi kedatangan Tuhan. Iya, apapun mereka itu kan. belum. Menurut kita apapun itu, ketika ada iman, kita telah dijamin dan memiliki kesempurnaan Kristus gitu. Bagaimana? Ini kan brother kan tadi kita juga menerima ya penjelasan dari Brother Ebing yang sebelumnya, bahwa jangan membuat antara pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga itu saling bertentangan. Kenapa kita menjelaskan dalam konteks pekabaran malaikat pertama 1 dan 2? Karena itu dituliskan dalam tulisan-tulisan permulaan. Mereka belum siap oleh karena orang masih baroko.
dorang masih belum pelihara Sabat, dorang masih belum menghidupkan reformasi kesehatan, dan masih banyak lagi terang kebenaran yang akan mempersiapkan mereka untuk the second coming. Itu dorang belum miliki. Dan Tuhan menyatakan itu lewat terang pekabaran malaikat yang kedua kan, yang Tuhan nyatakan terang tentang Sabat diberikan, selanjutnya terang tentang bagaimana reformasi kesehatan itu diberikan, sehingga kemudian pada akhirnya Tuhan memberikan pekabaran malaikat yang ketiga yang akan menggenapi semua tuntutan kebenaran di sana. Dorang bukan tidak percaya pada waktu itu. Iman mereka adalah iman yang telah mempercayai Kristus. Tapi yang brother yang jelaskan kemarin kan ada dua, impute dengan impart ya. Mereka telah memiliki kebenaran Kristus. Tapi kelayakan untuk mereka masuk dalam kerajaan sorga itu belum mereka miliki, dan itu kita menerimanya bahwa itu dijelaskan di dalam terang pekabaran malaikat yang ketiga. Bagaimana itu digenapi? Hanya oleh kebenaran Kristus ya. Dan sesungguhnya harus ada iman pada kebenaran itu terlebih dahulu, baru kemudian pada akhirnya itu dinyatakan, dihidupkan dalam kehidupan kita yang belum dimiliki oleh para pionir pada waktu itu. Itu yang mungkin kita mungkin itu ya, mungkin teman-teman juga bisa baca itu dari buku tulisan-tulisan permulaan. Terima kasih Brother Onang Sokasi itu yang di soft ya, yang di soft kita juga ada, dan kita memang rindu kalau boleh kita semua membacanya dan kita melihat dengan lebih jelas ya kedudukan dari apa yang ditanyakan juga oleh Brother Ebing ya sehubungan dengan para pionir pada waktu itu. Ya, jadi kalau itu, itu mungkin kita bisa pinjam ya statement dari James White ya, bahwa mereka yang percaya sebelum kedatangan Yesus ya, dan mereka yang percaya untuk bisa sampai pada kedatangan Yesus itu adalah dua hal yang berbeda ya. Mungkin itu ya yang kita bisa pakai gitu, kita bisa pakai untuk menjelaskan mengenai kenapa sih Advent 1844 mereka itu kita bisa bilang sangat mempercayai Yesus, tapi mereka belum siap ya bagi kedatangan Tuhan. Karena memang bicara konteks kedatangan Yesus, itu Tuhan melihat bukan sesuatu yang dia hitung ya, tapi betul-betul bagaimana kebenaran yang dia hitung telah menjadi bagian kita ya, sepenuhnya. Dan inilah tujuan dari hukum Taurat ya, tujuan dari hukum Taurat bagaimana dia bekerja sampai kita penuh ya di dalam kebenaran yang membuat kita layak ya, membuat kita layak bagi waktu kedatangannya gitu, waktu kedatangannya kita bisa siap bagi kedatangannya dan menerima sepenuhnya ya warisan yang diberikan. Oke. Jadi ya kita juga sepakat dengan itu, Bing. Kita sepakat ya. Tapi begini, apa yang sampaikan ini apa yang kita sampaikan, Bing, kita punya alasan ya. Kita punya alasan sehingga kenapa kita anjurkan bahwa orang mesti sama-sama baca buku tulisan-tulisan permulaan, karena kita bisa melihat secara komprehensif ya kedudukan dari para pionir, kemudian kedudukan dari terang pekabaran tiga malaikat, dan keberadaan kita di dalam pekabaran ini. Dan kita bersyukur ya bahwa kita menjadi Advent, kita adalah bagian dari gereja ini, kemudian bagaimana gereja ini telah didirikan oleh Tuhan untuk kebenaran itu. Kemudian sehubungan dengan itu ya, kita juga bisa menanggapi bahwa Edward Munn ya, peristiwa pendamaian yang terjadi 1 tahun satu kali ya di upacara bilik yang masuk pada waktu bangsa Israel, dan ketika imam besar itu harus masuk ya, ada prosesi yang harus dilakukan sebelum dia melayani di sana. Itu kita juga bisa menanggapi, Bing, bahwa itu adalah simbol Kristus sebagai imam besar. Kalau pada akhirnya itu menjadi prasyarat ya bagi kita juga harus melakukan hal itu ya. Harun yang melakukan akan upacara itu pada akhirnya mati, dan para imam besar juga yang lain yang melakukan akan hal itu, yang melakukan akan proses itu pada akhirnya mati. Mereka tidak mengalami ya pengalaman bertemu dengan Tuhan secara hidup-hidup selanjutnya. Mereka hanya diizinkan untuk melihat Sekinah yang ada di bilik yang maha suci. Kemudian mereka harus melakukan prosesi itu. Tapi mereka harus melakukan prosesi itu oleh karena gambaran imam besar yang adalah Kristus itu adalah gambaran yang sempurna. Sebagaimana sistem korban juga yang disimbolkan itu adalah sempurna. Sehingga mereka harus mengambil dari domba yang sempurna, yang tidak memiliki cacat. Sehingga Paulus mengatakan bahwa semuanya itu adalah Kristus. Kalau itu digenapi, kalau misalnya itu ditarik untuk menjadi satu pelajaran bagi kita, itu bagi kita itu kita melihat itu
tidak cocok ya, tidak pada konteks dari apa yang dijelaskan lewat pekabaran yang dijelaskan di dalam upacara di sistem bait suci itu, di bilik yang maha suci, karena itu semua menggambarkan tentang Kristus. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah yang harus kita lakukan adalah mempercayai ya setiap sistem korban dan imam besar yang disimbolkan oleh imam besar itu yang wujudnya adalah Kristus. Kalau pada akhirnya harus kita lakukan itu, Brother Edwin, mungkin pada akhirnya kita akan terjebak pada legalisme yang model baru ya. Kita akan terjebak pada apa yang dikatakan oleh Wajonor tadi ya. Kita akan terjebak pada perbudakan ya. Perbudakan dari Yudaism zaman baru, di mana hukum Taurat itu harus kita buat, harus kita lakukan untuk menggenapi ya tuntutan itu. Tapi kita melihat bahwa sesungguhnya iman di dalamnya telah menggenapi semua itu. Itu yang kita lihat ya. Bahwa iman di dalamnya Kristus telah melakukannya, Kristus telah menyatakannya, dan itu dinyatakan dalam kehidupan kita oleh iman. Kenapa oleh iman? Kenapa oleh iman? Kenapa oleh iman? Itu adalah untuk menyatakan bahwa kebenaran Kristus itu senantiasa menjamin akan kehidupan kita, dan kesempurnaan Kristus itu diberikan kepada kita. Jadi itu ya, kalau kita masih lagi harus melakukan itu, kita melihat bahwa kita bisa saja terjebak pada legalisme ya, legalisme yang setelah kita menerima akan pekabaran ini. Karena itu sekali lagi tidak mewakili akan pekabaran itu hanya mewakili simbol gambaran dari pengantaran Kristus sebagai imam besar. Dia adalah imam besar yang sempurna. Kalau itu digenapi di dalam kita, Musa seharusnya Harun itu, kalau dia itu adalah pelajaran, Harun harus diangkat hidup-hidup, atau imam besar yang lain itu harus diangkat hidup-hidup. Tapi sekali lagi itu adalah simbol yang menjelaskan Kristus, dan oleh iman di dalamnya kita memperoleh manfaat ya dari apa yang dilakukan sebagai imam besar dan juga sebagai korban untuk keselamatan kita. Dan kalau misalnya mungkin ini minta maaf ya, mungkin ketika mungkin ada masalah penilaian ya, kita sekarang tidak lagi seperti itu ya, karena memang itu bukan bagian kita. Yang bagian kita adalah kita rindu mengecapi akan kebenaran ini. Kalau masalah penilaian kita harus menilai orang lain, kemudian pada akhirnya menentukan bahwa dia belum tiba pada kebenaran itu, kita pikir mungkin itu bukan bagian kita. Kalaupun kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengetahui, memahami ya bahwa dia belum dalam kebenaran, kita mungkin akan berdoa untuk dia. Bukan lagi untuk menyatakan bahwa dia sesat dan seperti itu. Tapi bagian kita saat ini adalah kita rindu, kita mengecapi akan kebenaran ini. Kemudian untuk masalah palsu tidaknya, salah tidaknya, itu adalah bagian Tuhan. Dan kita rindu, kita hanya menyatakan kebenaran. Seperti itu. Mungkin itu Bing yang bisa ditambahkan. Tuhan memberkati ya, dan juga teman-teman yang mendengarkan dan menyaksikan. Ya mungkin kita akan diskusikan ya lebih lanjut mengenai hal ini. Tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah, kalau memang demikian, ya tentunya seluruh kehidupan Harun itu adalah simbolik ya. Kalau itu memang demikian, tapi simbolik itu hanyalah pada saat upacara ya, bukan seluruh kehidupan. Jadi menurut kita apa yang dijalani oleh Harun dan seluruh imam besar ya, itu hanya sejauh itu, bukan keseluruhan dari kehidupan mereka. Jadi ini adalah kebenaran yang menurut kita bukan teori, tapi fakta. Ada manusia berdosa bisa bersesuaian penuh dengan kebenaran, dan mereka tidak mati melihat kemuliaan Tuhan. Itu fakta, itu bukan teori. Dan itu adalah pelajaran sampai sejauh itu. Nah, selanjutnya mengenai kehidupan mereka sesudah itu, yaitu bukan lagi simbol, tapi sebagaimana biasa. Nah, bagi kita ya, untuk kita yang hidup di akhir zaman ini, ketika ini ya, statement dari Jones ya, ketika kita mencapai titik di mana kita telah berhimpitan dengan kebenaran sepenuhnya, maka yang terjadi adalah Tuhan akan langsung memeteraikan kita. Untuk konteks akhir zaman ya, bagaimana kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi kita akan lanjut ya, mendiskusikan mungkin di lain waktu setelah kita belajar lebih banyak mengenai hal ini. Ini juga akan dijelaskan di sini ya, teman-teman, mengenai minta maaf. Kita juga ingin menambahkan. Jadi minta maaf kalau misalnya ini teman-teman mungkin agak itu, karena memang kita pikir ini harus jelas, karena kita adalah bagian dari bagaimana Tuhan telah menuntun untuk mempelajari akan kebenaran ini. Oke. Jadi itu ya yang kita yakini seperti itu.
Kemudian kalaupun nantinya kita akan dimeteraikan, ya kita melihat meterai itu adalah Kristus sendiri, ya, kebenaran Kristus itu sendiri, dan kemudian itu dinyatakan lewat iman Kristus. Dan ketika kita memperolehnya di dalam kepenuhan, itu bukan kita, tapi kebenaran Kristus itu sendiri. Bagaimana kesadaran kita akan kebenaran itu Kristus itu sendiri, kemudian pada akhirnya penuh dalam kehidupan kita. Itu bukanlah lewat satu pencapaian, tidak seperti itu, atau lewat satu proses yang lama, kemudian pada akhirnya kita akan mengalami itu. Kita melihat itu dalam kesadaran penuh terhadap kebenaran Kristus, karena memang kita melihat dari pekabaran ini menyatakan seperti itu. Ketika kita menyadari penuh kebenaran Kristus itu sendiri, maka sesungguhnya dosa tidak lagi berkuasa. Tidak ada lagi dosa yang akan berkuasa di dalam penuhan kebenaran Kristus yang penuh dalam kehidupan kita. Dan itulah meterai, ya. Meterainya itu adalah karena memang meterai yang dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 30 kalau tidak salah, itu yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan kehidupan Kristus yang dimeteraikan di dalam kita itu adalah kehidupan Kristus itu sendiri yang kita akui, yang kita imani, yang kita yakini di dalam Kristus. Seperti itu. Kita tidak melihat nanti di sana, ya. Kalau misalnya Brother Erwin punya keyakinan seperti itu, oke, go ahead, silakan. Tapi kita punya keyakinan bahwa meterai itu adalah kebenaran Kristus itu sendiri. Karena memang itu selaras dengan apa yang Nyonya White katakan, bahwa puncak dari kebenaran itu bahwa kita akan memiliki kehidupan yang seperti Kristus. Dan memang kita melihat, ya, bahwa kehidupan seperti Kristus itu sebenarnya Alkitab menjelaskan, dan Yesus sendiri yang mengajarkan. Mereka yang lemah lembut dan rendah hati, mereka yang bisa menerima dan mengampuni orang lain, ya, mereka bisa mengasihi musuh sekalipun, itu adalah kebenaran Kristus yang hidup, ya, yang nanti dinyatakan. Dan ketika itu nyata seperti itu akan disaksikan kepedulian terhadap orang lain dan lain sebagainya. Kalaupun itu dulu tidak dihidupkan, ya, di dalam kehidupan kita, itu berarti bahwa kita belum meyakini bahwa kepenuhan Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Dan kalaupun pada akhirnya pekabaran ini membukakan, kita bersyukur bahwa di dalam jaminan kepastian itu menjadi bagian kita oleh iman, bukan nanti itu harus dalam proses yang begitu panjang dan begitu lama. Dan kalaupun kita akan bertumbuh di dalam kebenaran, kita dijamin di dalam kesempurnaan. Mungkin itu yang mungkin ini cuma kita mau sharing. Kalau teman-teman mau terima atau Brother Ibu mau terima, ya silakan. Kalau enggak apa-apa. Dalam proses kehidupan kita dijamin di dalam kebenaran yang lengkap, penuh, sempurna. Kalaupun pada akhirnya kita ke depan akan Tuhan singkapkan, ya Tuhan akan singkapkan. Tapi kita bersyukur, ya, bahwa di dalam setiap fase kehidupan Tuhan sanggup menyelamatkan. Itu yang kita yakini, ya. Tuhan, sebagaimana Tuhan sanggup menyelamatkan si pencuri, ya, dalam fase kehidupannya seperti itu, demikian juga Tuhan sanggup menyelamatkan kita, ya. Sebagaimana Tuhan sanggup menyelamatkan Henok jadi fase kehidupannya seperti itu, demikian Tuhan juga sanggup menyelamatkan kita, dan demikian juga Tuhan sanggup menyelamatkan saudara. Saudara, apa yang kita katakan, kalaupun pada akhirnya Yesus datang sebentar atau besok pagi, ya, di dalam kebenaran ini, ya, kita memperoleh kejaminan kepastian. Dan ini pasti sepasti-pastinya, ini lengkapnya bukan berdasarkan kita, tapi berdasarkan apa yang Yesus buat bagi kita. Dan itu sudah cukup, ya. Kalau mungkin ini diterima oleh teman-teman, ya teman-teman boleh juga mengalaminya, tapi tidak dipaksakan. Tapi kita rindu mengecapinya lewat kebenaran ini. Dan mungkin kita berbeda, Brother Ebing, tapi tidak apa-apa. Kita tetap bersahabat. Dan Tuhan akan senantiasa menuntun dan mengasihi orang sebagai sebagai sahabat dan sebagai pelajar yang sama-sama mempelajari akan perkabaran. Oke, mungkin itu yang paling terakhir sekali, karena ini memang sementara siap mau pergi di acara yang dijadwalkan. Oke, terima kasih Brother Ebing dan terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Brother Erik. Ini waktu kita juga sudah selesai, ya teman-teman. Dan ini adalah dinamika, teman-teman, bagaimana kita belajar mengenai kebenaran. Tentunya masalah penerimaan itu adalah bagaimana persoalan pribadi kita, ya, dengan Tuhan. Ini adalah proses belajar kita, ya. Soal penerimaan atau tidak itu adalah urusan kita dengan Tuhan, ya, karena kalau memang kebenaran itu kita bermasalah dengan Tuhan. Kalau kesalahan kemudian kita terima, itu adalah kita bermasalah dengan Tuhan, ya. Jadi ini adalah satu proses di mana kita belajar saling check and balance, ya, saling bisa melengkapi, karena kita tahu bersama bahwa kebenaran itu seperti terang, ya. Kegelapan pasti akan hilang kalau kita bertemu dengan terang. Tidak mungkin terang itu bisa hilang karena kegelapan. Jadi teman-teman, kita percaya seperti pernyataan Ellen White, selama kita jujur, ya, kita tidak akan pernah tersesat. Oke, mungkin itu
statement yang terakhir yang kita bisa berikan. Ini waktu kita udah selesai. Teman-teman, kita akan menutup perjumpaan kita pada saat ini. Jadi terima kasih teman-teman sudah mengikuti Bible study kita pada